Kajian kita malam hari ini lepas tawajuh, seperti biasa kita bikin kajian tarikat, jadi melanjutkan video sebelumnya. Jadi malam hari ini kita mengupas surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat 28 US, Ar-Ra'd 28. Jadi di surat ini disebutkan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi zikrullah dikaitkan dengan tentram di situ di ayat ini. Jadi artinya kalau kita sudah senantiasa berzikir, otomatis dampaknya membawa ketentraman dalam jiwa kita, kan itu dia. Nah, jadi zikir terkait dengan ketentraman, ketenangan. Dikatakan di situ di ayatnya itu tatmainul qulub. Di tatmainul qulub itu satu akar kata dengan mutmainah, seperti tadi kita dalam tawajuh itu kan disebutkan tuh, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Jadi satu akar kata aja. Tatmainul qulub itu sama mutmain. Jadi orang berzikir identik dengan ketenangan jiwa. Tetapi tenang di sini bukan tenang dalam arti tentram dalam arti kita banyak harta, kita pergi shopping, kita nongkrong-nongkrong ke pantai segala macam, bukan. Jadi tentramnya itu bukan pengaruh dari dunia luar, melainkan dampak dari zikrullah, yaitu dampak keterhubungan rohani kita dengan Allah melalui nurnya, ya, melalui gelombang Tuhan itu. Nah, akibat zikrullah itu, akibat keterhubungan rohani itulah membawa dampak hati, jiwa menjadi tentram atau tenang. Maka tugas kita, terus saya ulang-ulangi, diriset, diteliti, apakah zikir kita selama ini telah membawa ketenangan, ketentraman dalam batin kita, atau malah biasa-biasa aja, atau malah membuat kita makin gelisah gitu loh. Kan banyak itu. Ya, mungkin ya, kita tuh berzikir tiap hari rutin, tapi tidak membawa dampak pada jiwa kita dan perilaku kita di kehidupan sehari-hari itu. Zikir dia mungkin rajin atau sering berzikir, tapi tiba-tiba kok masih mudah marah, mudah mengeluh, ya kan? Malah mudah menilai orang lain, memburukkan orang lain, ya kan? Nah itu harus diriset, diteliti. Berarti zikirnya belum terjadi keterhubungan secara rohani. Nah ini yang menjadi concern kita pengamal tarikat. Mesti teliti nih surat Ar-Ra'd 28 ini. Ini jangan dibaca berlalu begitu saja. Ya, ini menjadi bahan riset kita, ya, bahan teliti kita dalam bertarikat. Oh, ayatnya sudah disebutkan di Al-Quran. Kalau kita berzikir hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ya, silakan diteliti. Ya, di mana itu nanti kenanya? Kok sampai kita berzikir tapi belum membawa dampak perubahan kepada diri kita dan kehidupan kita, kata dia ya. Nah, nanti seperti yang video sebelumnya saya sebutkan, ketika zikir kita terhubung, kita akan mendapatkan balasan dari zikir tuh Tuhan, ya. Fazkuruni azkurkumnya, kan gitu kan. Nah, dia membawa getaran di kalbu kita, bergetarlah kalbu itu, kan gitu kan. Nah, getaran itu membawa petunjuk, kan itu dia. Nah, petunjuk ini relate sama Al-Baqarah 115. Apa itu bunyi ayat itu? Kemana engkau menghadap, memandang, di situ wajah Allah. Fa inna ma tuwallu fatama wajhullah. Jadi kalau zikir kita sudah terhubung tadi, kita
bergetar kolbu kita, mendapat petunjuk dari getaran itu, petunjuk Tuhan itu. Nah, petunjuknya itu disebutkan di sini, di Al-Baqarah 119, kemana engkau mandang situ wajah Allah. Artinya apa itu? Jadi apapun yang kita lihat, kita mendapat petunjuk dari peristiwa atau keadaan-keadaan yang kita terima gitu loh. Contoh, misalnya kita mendapat persoalan hidup. Nah, ini secara automatically, kalau zikirnya sudah terbangun baik, ketersambungan secara rohaninya, kita akan mendapat makna dari situ. Dapat pesan Tuhan. Apa ini hikmah di balik ini? Nah, itu muncul secara otomatis. Ya, muncul secara otomatis dalam diri itu. Nah, bahkan misalnya ada orang yang tidak menyukai kita, tidak menyenangi kita, kita nggak terpandang lagi makhluk. Dari ayat ini menjelaskan, kita nggak terpandang makhluk. Yang terpandang adalah pesan. Apa yang mau disampaikan dari keadaan itu gitu loh. Dari persoalan itu gitu. Dari orang yang memusuhi kita itu. Nah itu ya, jadi kemana engkau mandang situ wajah Allah itu artinya kita mendapatkan petunjuk di alam akal ini, di alam dunia ini, di alam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi ayat ini tidak hanya situ maknanya ya. Ini kan ayat dimensional nih, ayat mutasabihat, artinya berlapis ya maknanya. Jadi kemana engkau mandang situ wajah Allah itu, ketika kita praktek berzikirullah, kita masuk ke alam rohani ya situ. Yang ada hanya dia di situ. Jadi kalau dianalogikan oleh ayahanda guru kita itu, ayahanda guru profesor itu, kalau kita masuk ke kolam susu, ya kemana engkau mandang situ kolam susu. Ya, nah di situ pakai ayat ini secara dimensionalnya, ya, yang kita ketika dia dimensi rohani, ya yang ada hanya dia di situ, di alam ruh tuh hanya. Ya. Tapi ketika kita turun ke alam akal, nah kita mendapat petunjuk-petunjuknya di alam dunia ini, mendapatkan petunjuk-petunjuk dari apa yang kita lihat, pandang ini dapat persoalan hidup, dapat pesannya, dapat hikmahnya, dapat maknanya, dapat kebenarannya apa gitu loh. Nah itu dia ya. Jadi Al-Baqarah 119 ini memakainya itu dua dimensi, di alam ruhnya sama di alam akal. Kalau di alam akal kita akan mendapat petunjuknya. Ya yang melihat itu bukan akal sebenarnya, ya sih si kolbunya, karena dia tadi sudah terhubung di sini di alam ruhnya. Nah, jadi ini mesti hidup ya sama kita pengamal tarekat ini yang Al-Baqarah 19 ini yang relate sama Ar-Ra'd 28 ini. Jadi hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram, tenang dan mendapat petunjuk. Petunjuknya itu otomatis dari dalam diri, dari kolbu kita, ya. Jadi itu yang mesti kita menjadi concern kita lah. Kalau istilahnya apa ini ya, ayat 2 ayat ini Ar-Ra'd 28 sama Al-Baqarah 19 ini menjadi perhatian khusus kita, karena kita pengamal tarekat ini disebutkan di sini kan. Jadi zikir itu terkait dengan ketentraman dan ketenangan jiwa. Tapi kenapa kita berzikir masih begitu-begitu saja, kok nggak membawa ketentraman, bahkan mungkin membawa kegelisahan, ya, bisa jadi membawa permusuhan. Padahal ayatnya berbunyi apa di Al-Baqarah 119 ini? Fa inna ma tuwallu fasama wajhullah, kemana engkau maksud wajah Allah. Jadi tak terpandang lagi makhluk, tak terpandang siapa orang yang tak menyukaimu, siapa orang yang kau suka, tak terpandang. Yang kau dapat itu adalah hikmah-hikmahnya. Pesan-pesan Tuhan di balik yang kau pandang itu. Itu yang harus hidup sebenarnya. Kalau terpandang makhluk, berarti belum duduk ini. Capek kita mengerjakan beramal, berzikir, tapi masih, itu kok gini dia, kok gini nih masalahku, kok banyak kali nih masalahku. Itu belum duduk ya. Nah, tugas kita terus latih lah, riset lah, begitu kan. Makanya berulang-ulang saya sampaikan itu, zikir kita ini bertawajuh begini nggak sebatas duduk tawaruk saja, tapi sudah menjadi aplikasi di kehidupan sehari-hari gitu loh. Ya. Jadi jangan hanya dibatasi di dalam duduk tawajuh begini dan pagi petang tawajuh begini, jangan dibatasi dia mesti diaplikatifkan, menjadi diri gitu loh. Zikirullah harus menjadi diri. Ya. Kalau orang berzikir
sesuai apa yang dikatakan Al-Quran ini, dia mesti tenang, tentram hatinya, ya kan? Yang kedua, dia mendapat petunjuk-petunjuk Tuhan dari semua apa yang dialaminya di kehidupan. Ya, dapat hikmahnya, dapat kebenarannya apa gitu, apa pesan Tuhan di situ. Dan petunjuk itu membawa dia semakin dekat sama Tuhannya gitu loh. Bukan petunjuk itu membawa kita makin ke dunia, bukan. Makin nanti ke Tuhan itu. Ya. Nah, jadi di kehidupan ya, ini malam hari ini dua ayat inilah ya yang mesti kita jadi concern kita pengamal tarikat. Ini kan mungkin jarang orang udah ngupasnya ini, ya kan? Hanya dengan mengingat Allah, gitu kan? Ala bizikrullah tatmainul qulub katanya. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Itu kan ini mesti kita riset sama diri kita, pindahkan ini. Benar nggak ada tentram nggak? Nah tentramnya itu tenangnya versi Allah bukan versi dunia, bukan versi kita. Kalau versi dunia ya kita pergi ke shopping, ke mall, ya banyak harta, ya yang terkait dengan dunia luar lah, ya gitu. Bukan dia muncul akibat ketersambungan zikrullah itu secara rohani, bersambung dia sama gelombang Tuhan, sama nur Allah itu. Nah, itu baru membawa dampak dia. Nah, bergetar tuh. Kalau ayah guru profesor bilang lagi apa? Kalau sudah naik zikirnya ke alam dimensi roh, sifat-sifat Muhammad itu turun. Bergetar semuanya sifat Muhammad itu di jiwa kita itu. Nah, membawa sifat-sifat Muhammad akhirnya teraplikasilah ke dirinya dan di kehidupannya sehari-hari. Kan itu dia. Nah, jadi harus itu menjadi apa ya zikrullah itu menjadi apa ya menjadi diri lah yang saya ulangi tadi itu. Dia udah masuk ke alam ruh ini, alam metafisika ruh. Nah, kalau udah masuk kemari, nah dia akan membawa ke dunianya gitu, dia akan mengontrol di alam dunia aja. Jadi artinya mengontrol di diri kita gitu loh. Jadi si ruh ini mengontrol hati diri kita, akal kita dikontrolnya, nafsu kita semua dikontrol, panca indera kita dikontrolnya, kan gitu. Nah, karena kita sudah terhubung di sini, zikirnya, kalau sudah terhubung di sini, dia akan membawa sifat-sifat kebajikan, sifat-sifat Muhammad di situ disebutkan, ya. Dibawanya itu sifat-sifat itu. Nah, sifat-sifat Muhammad ya membawa ketentraman lah, membawa ketenangan, kan itu dia, ya. Jadi itu saja ya malam hari ini. Nanti malam tawajuh berikutnya kita kaji lagi kajian tarikat lanjutannya. Jadi malam hari ini dulu, silakan kembali lagi yang hadir semua di sini, riset ini, teliti zikir kita, pindahkan ini di diri kita menjadi perilaku di kehidupan sehari-hari.